Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjut dalam kitab Ithaful Islam bi khususiyatus Shiyam, hadiah untuk para ahli Islam tentang kekhususan puasa, dari Imamul Allamah Syekh Ahmad bin Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih wa bi sayyidil auliya sallallahu bidarini amin. Terakhir kita masih membahas tentang adabus shaum, adab-adab puasa, yaitu sahur, sampai kepada pembahasan tentang sahur. Adapun sahur kita sudah bahas kemarin tentang anjuran al-hathu alaih bil hathi alaih, tentang anjuran-anjuran atas sahur, beberapa hadis kita yang beliau tulis di kitab ini, hadis-hadis tentang keutamaan sahur. Ya, dan sahur yang utama adalah dengan kurma. Kemudian sekarang masalah waktunya. Asani, dalam sahur ini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama tentang anjuran, itu sudah kita bahas kemarin. Yang kedua, pembahasan kedua tentang waktu sahur itu sendiri. Asani fi waqtih. Ya. Macam kedua atau pembahasan kedua adalah tentang waktu sahur itu. Tentang waktunya sahur. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qumna ila shalah. Kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami bangun untuk salat. Qala Anas, maka berkata Anas kepada Zaid bin Thabit, qultu, saya katakan, kam kana qadru ma bainahuma, berapa lama ada, apa kadar qadru ma bainahuma, kadar apa yang antara keduanya, antara sahurmu dengan salat bersama Rasulullah SAW itu berapa lama kadarnya itu. Maka dikatakan bahwa apa? Qadru khamsina ayah. Qala qadru khamsina ayah. Sekadar 50 ayat. Bacaan 50 ayat. Jadi yang sedang. Tidak terlalu panjang, tidak pendek. Bacanya juga sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Perkiraan sekitar 10 sampai 15 menit. Akhrajal Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi dalam riwayat yang lain dari Bukhari, milik Imam Bukhari, an Anas, dari Anas bin Malik, annahu sallallahu wa Zaid bin Thabit tasahara, bahwasanya Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit bersahur. Falamma faragha min suhurihima, ketika selesai keduanya, ya Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit selesai dari sahurnya, dari suhurihima, dari sahurnya, sahur mereka berdua, qoma Nabiullah SAW ila shalah, maka bangkitlah Rasulullah SAW menuju salat. Fa shalla, maka beliau pun salat. Qala qultu li Anas, maka berkata si perawi hadis ini, qultu, saya berkata kepada Anas, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa bi shalah, berapa lama ada antara selesainya mereka berdua dari sahur mereka berdua sampai masuknya mereka berdua dalam sholat. Qala qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah, sekadar apa yang dibaca oleh seseorang berupa 50 ayat. Wa riwayah, dalam riwayat Tirmizi qadru qiraati khamsin, menurut kadar bacaan 50. Wa bi ukhra li Nasa'i, riwayat yang lain milik Imam Nasa'i, qadru ma yaqra'u rajul khamsina ayah, sekadar apa yang dibaca oleh rajul, seseorang, berupa 50 ayat. Dari Anas, wa Anas qala tasa'ara Rasulullah SAW wa Zaid bin Thabit, bersahur Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit, umma qoma, kemudian keduanya berdiri pada qala fi salat subuh, lalu keduanya salat dalam salat subuh. Qala li Anas, qultu li Anas, maka saya berkata kepada Anas,
Imalikam kana baina barahima dukulima bisalah. Berapa lama ada antara selesainya mereka berdua sahur dan masuknya mereka ke dalam sholat. Qala qadru ma yaqra'ul insan khamsina ayat. Sekadar apa yang dibaca oleh seseorang itu, sekadar apa yang mana membaca seorang itu akan 50 ayat. Riwayah, dalam riwayat yang lain, Annabi SAW qala li Anas inda sahar, bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Anas waktu sahur, ya Anas, ini uridu siyam, wahai Anas, sesungguhnya aku ingin berpuasa. Fa'ataitu bitamrin wa ina, maka saya mendatangkan beliau kepada beliau SAW. Ya Anas, ini uridu siyam, at'imni syai'an, berilah makan pada saya sesuatu. Jadi ambilkan makanan wahai Anas, saya ingin puasa. Ini waktu sahur itu, indah sahar. Berkata kepada Anas ketika waktu sahur, Anas, saya mau puasa, ambilkan makanan. At'imni syai'an. Fa'ataitu bitamri, maka saya pun mendatangi beliau SAW dengan kurma. Wa ina'in fi ma'un, dan satu wadah yang pada wadah itu ada air. Wa dzalika ba'da ma adzana Bilal, dan itu setelah Bilal itu azan. Ya, karena Bilal itu azan sebelum masuk waktu subuh. Ini azan Bilal itu azan pertama. Azan kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Itu setelah azannya Bilal. Wala ya Anas, unzur rajulan yaqulu ma'i. Wahai Anas, lihatlah ada akan seseorang yang bisa makan bersama saya. Fada'autu Zaid bin Thabit, maka saya panggil Zaid bin Thabit, waja'ah, maka datanglah Zaid bin Thabit uqala, dan berkata, ini qad syaribtu syarbata sawikin wa ana uridu siyam. Ya, sungguhnya saya sudah minum satu minuman daripada sawik. Ya, wa ana uridu siyam, sedangkan saya kepingin daripada puasa. Syarba itu semacam bubur, sawik itu bergandum dengan air. Ya, sawik, tepung dengan. Faqala sallallahu wa ana uridu siyam, saya juga kepingin puasa, kata Rasulullah SAW. Fatasahara ma'hu, maka bersahurlah Zaid bin Thabit bersama beliau. Tsumma qama fa shalla rakaatain, kemudian Rasulullah SAW bangun lalu salat 2 rakaat. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian beliau SAW keluar menuju salat, ini salat subuh. Dari salat 2 rakaat itu qabliyah subuhnya di rumah beliau. Kemudian beliau setelah itu keluar untuk menuju masjid untuk salat subuh. Rawahu Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Wa an Zir bin Ubaish, diriwayatkan dari Zir bin Ubaish. Ya, dari Zir bin Ubaish. Qala qulna li Hudzaifah, saya berkata kepada Hudzaifah, ayu sa'ati tasa'arta ma Rasulillah SAW. Pada saat yang mana, jam yang mana, jam berapa kau bersahur bersama Rasulullah SAW? Qala huwa nahar ila anna syamsa lam tatlu, itu sudah termasuk siang, hanya saja matahari itu belum terbit. Riwayat Imam Nasa'i. Ya. Rawahu Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i juga. Ya, maksudnya sahurnya itu agak akhir, hanya saja belum terbit. Ya. Wa an Abi Mas'ud, atau bisa juga itu puasa sunnah beliau, wallahu a'lam. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW qala, jadi beliau makan dan kemudian boleh puasa, walaupun kalau sudah kebiasaan puasa boleh. Ya, dia biasa Senin puasa, lupa kalau itu hari Senin, itu boleh. Tapi tidak terbiasa ya tidak boleh. Mau puasa Senin dia sudah sarapan 2 piring baru niat puasa bagian. Yang sudah terbiasa tidak apa-apa. Kalau dia lupa itu harinya harusnya puasa. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW la yamna'anna ahadukum adzanu Bilalin, la yamna'anna ahadakum adzanu Bilalin min sahuri. Kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali mencegah akan seorang dari kalian apa azannya Bilal daripada sahurnya. Fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin, sebab Bilal itu berazan di waktu malam, ini belum subuh. Ya, yunadi bilailin.
liyarji'a qaimukum, supaya kembali orang yang qiyamul lail, wa yuqidha naimakum, dan supaya dia membangunkan yang sudah tidur. Ya, supaya yang qiyamul lail itu sadar bahwa ini sudah hampir fajar, sehingga dia kalau mau sahur cepat-cepat dia sahur. Itu azannya Bilal sebagai peringatan. Belum masuk subuh. Ya. Maka kata Rasul SAW, jangan mencegah azannya Bilal itu, jangan mencegah sahur kalian. Sebab dia itu berazan itu untuk supaya kembali orang yang qiyamul lail tadi, dan orang yang masih tidur yuqiz, dia membangunkan orang yang masih tidur dengan azannya. Wal fajr wal mu'tarid wa laysa bil mustatil. Sedangkan fajar itu adalah yang melebar, bukan yang memanjang. Yang melebar dari utara ke selatan di ufuk timur, itu fajar. Makin lama cahayanya makin terang, itu fajar. Itu fajar sodik. Yang memanjang itu fajar kadzib, dari timur ke barat, memanjang tipis terus hilang. Itu fajar dusta. Fajar dusta, fajar kadzib. Jadi kata Rasul, fajar itu yang mu'tarid, yang melebar, bukan mustatil, bukan yang memanjang. Riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud. Wa fi riwayat Bukhari, sedangkan di riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, an Aisyah wa Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar juga, radhiyallahu ta'ala anhum, anna Bilalan kana yu'adzin Bilalan, bahwasanya Bilal itu berazan di malam hari. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, kulu washrabu hatta yu'adzin Ibnu Ummi Maktum, makanlah dan minumlah sampai berazan Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzin hatta yatlul fajr, sebab Abdullah bin Ummi Maktum tidak berazan sampai terbit fajar, baru beliau berazan. Dalam riwayat yang lain, fa innahu la yu'adzin hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Sebab Abdullah bin Ummi Maktum itu tidak berazan kecuali kalau sudah dibilang oleh orang, sudah subuh ya Abdullah bin Maktum, sudah subuh, baru dia azan. Karena beliau buta. Jadi dibilangi sama orang sudah masuk fajar, sudah subuh, baru dia azan. Dia tidak berazan sampai dikatakan asbahta asbahta, kau masuk waktu subuh, kau sudah masuk waktu subuh. Kemudian dari sini para fuqaha mengambil hukum boleh mengambil muadzin yang buta. Jadi berpegangan pada orang lain yang ngasih tunjuk waktunya itu. Kemudian apa? Wabi Uqra, di riwayat lain dari riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, Ibnu Umar qala, kana li Rasulillah SAW muadzinani. Ada bagi Rasulullah SAW itu siapa dua muadzin? Bilalun wa Ibnu Ummi Maktum al-a'ma. Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal itu berazan di malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzinu, maka makanlah kalian dan minumlah kalian sampai berazan siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Qala lam yakun bainahuma illa yanzil hadza wa yanqadha, dan tidak ada antara keduanya kecuali turun yang ini yaitu Bilal, dan yarqa naik yang ini yaitu Abdullah bin Maktum. Abi Uqra, di riwayat yang lain dari Nasa'i an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, illa ayanzil hadza wa yas'ad hadza. Sama maknanya, yanzil hadza wa yas'ad hadza. Turun yang ini dan naik yang ini. Ini turun Bilal dan naik Abdullah bin Ummi Maktum untuk azan subuh. Abil Uqra, di riwayat yang lain pada Muwatta'nya Imam Malik dari Abdullah lil Muwatta' an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, wa kana Ibnu Maktum rajulan a'ma. Ya. Ada Abdullah bin Maktum itu seorang yang buta. La yunadi hatta yuqalu asbahta asbahta. Dia tidak azan sampai dikatakan kepadanya kau masuk waktu pagi, kau masuk waktu pagi. Abi Uqra li Muslim, di riwayat yang lain dari riwayat Imam Muslim dari Samurah, sahabat Samurah bin Jundab, dan Samurah bin Jundab. La yaghurrannakum min suhurikum azanu Bilal. Jangan menipu kalian daripada sahur kalian azannya Bilal. Wala bayadul ufuk al-mustatil, jangan pula menipu kalian putihnya ufuk yang memanjang, hakadha. Ya, memanjang hakadha, demikian. Yani memanjang itu sebagai fajar kadzib, fajar yang dusta.
Jangan sampai menipu kalian kalau kalian kira itu sudah subuh. Bukan, belum. Hatta yastatir, hakala, sampai yastatir, menyebar. Ya. Demikian ayyakunu mu'taridhan, yakni melebar. Ya, antara utara ke selatan di ufuk timur, yaitu fajar sodik. Nah, itu baru tanda fajar masuk. Kalau mustatil belum, kata Rasul. Itu bukan fajar. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa akhraja Abu Dawud, wa Tirmidzi, juga Imam Tirmidzi dari Talaq an Talqin, kulu washrabu, makalah dan minumlah kalian, la yahulannakumus satiul mus'id, jangan membuat takut kalian as-satiul mus'id, yang cemerlang, yang bersinar, yang mus'id, yang naik. Ya, yang naik itu tadi fajar qadir itu naik di timur ke barat, seolah-olah satu garis cahaya. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah, hatta yu'tarat lakumul ahmar, sampai ya tarid lakum, menghadang bagi kalian al-ahmar, ya, fajar yang kemerahan, fajar sodik. Wa Ahmad wa Abu Dawud Tirmidzi wa Nasai, juga Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai meriwayatkan, la yaghurrannakum fi suhurikum adzanu Bilalin, jangan sampai menipu kalian dalam sahur kalian azannya Bilal. Wala baydul ufuk, tidak juga putihnya ufuk yang mustatil minha. Wa Ahmad wa Abu Ya'la, juga Ahmad, Abu Ya'la dan At-Tahawi meriwayatkan, la yaghurrannakum illa adzanu Bilal an sahur, jangan menipu kalian azannya Bilal daripada sahur. Fa inna fi basari syai'an, ya, sebab di dalam penglihatannya Bilal itu ada sesuatu. Nanti akan dijelaskan mukhalafah hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Wal Hakim an Ibnu Abbas, dan Imam Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-fajru fajrani, fajar itu ada dua. Fa ammal fajrul awal, ada fajar yang pertama, fa innahu la ya'rimu ta'am wa la ya'ilu shalah, maka dia tidak mengharamkan makanan dan tidak menghalalkan sholat. Ini sholat subuh belum, sholat subuh belum masuk, makanan belum haram untuk dia makan. Ya, itu fajar yang pertama, fajar kadzib. Wa matani, ada pun fajar kedua, fajar sodik, lalu yahrimu ta'am wa ya'ilu shalah, maka dia mengharamkan makanan dan menghalalkan sholat. Fajar kedua mengharamkan makanan dan menghalalkan sholat. Itu sholat subuh, masuk waktu subuh. Ibnu Mas'ud, Abdullah Mas'ud meriwayatkan, wa Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam tabaqatnya dari Zaid bin Thabit, wa Ahmad, dan Imam Ahmad dari an ammihi Habib bin Abdurrahman, dari pamannya Ahmad bin Abdurrahman, Habib bin Abdurrahman. Inna bna Ummi Maktum yunadi bilail, sesungguhnya Abdullah bin Maktum berazan di waktu malam. Fakulu washrabu atau yu'adzin Bilal, silakan kalian makan minum sampai Bilal berazan. Ibnu Khuzaimah juga dari hadis dari Ibnu Khuzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, inna bna Ummi Maktum yu'adzin bilail, sesungguhnya Abdullah bin Maktum itu berazan di malam hari. Fakulu washrabu, maka makanlah minumlah hatta yu'adzina Bilalun, maka makanlah minumlah sampai datang daripada Bilal, sampai berazan Bilal. Ibnu Maktum yu'adzin Bilal. Jadi apa? Abdullah bin Maktum itu berazan di malam hari. Fakulu, maka makanlah, washrabu, minumlah sampai yu'adzinu Bilalun, berazan siapa? Bilal. Dari Abdul Razak Sunani meriwayatkan dari Ibnu Jarih, ya, an Sa'ad bin Ibrahim wa ghairihi, dari Sa'ad bin Ibrahim dan selainnya. Sesungguhnya Abdullah bin Maktum, inna bna Ummi Maktum a'ma, Abdullah bin Maktum itu tidak melihat. Ya. Fa idza adzana Ibnu Maktum faqulu, maka apabila berazan Abdullah bin Maktum, maka makanlah. Ya. Wa idza adzana Bilal famsiku wala taqulu, dan apabila azan Bilal, maka tahanlah oleh kalian dan jangan kalian makan. Wa bi hadzal hadits mukhalafah, dan dalam hadis-hadis yang ini terdapat mukhalafah. Hadis-hadis tadi itu terdapat perbedaan. 5 marrah. Hadis yang terakhir ini terdapat perbedaan daripada hadis yang telah lalu di awal. Ana Bilal waladhi yu'adzin Bilal, yang hadis-hadis yang di awal tadi, Bilal yang berazan di malam hari.
Abdullah bin Maktum yang berazan di subuh. Sedangkan hadis yang terakhir tadi mengatakan Abdullah bin Maktum itu yang berazan di malam, Bilal yang berazan di subuh. Ya. Wa yujma, dan dikumpulkan hadis itu. Bi annahuma, bahwasanya dua hadis tadi karena mukhtalifaini fi dzalik adalah ya, atau huma itu Bilal ya. Bahwasanya keduanya yaitu Bilal dan Ummi Maktum itu mukhtalifaini, berbeda dalam azan tadi. Maka Bilal tarotan yu'adzin Bilal, kadang-kadang Bilal itu berazan di malam hari, dan Ibnu Ummi Maktum indal fajr tsani, di fajar yang kedua, wa tarotan yaqulu Ibnu Maktum bil akas. Dan terkadang Abdullah bin Maktum kebalikannya di azan fajar yang pertama. Wa kullu minal hadis bi tibari ma huwa mawjud inda tutubi. Maka terjadilah setiap daripada hadis itu baik yang berbeda tadi, baik yang menyebut Bilal itu azan di malam maupun sebaliknya, itu terjadi bi tibari ma huwa mawjud inda tutubi, dengan memperhitungkan apa yang ma itu ada ketika diucapkan hadis itu. Jadi ketika Rasul Bilal yang berazan di malam hari, maka beliau menyebutkan Bilal itu berazan di malam hari, subuhnya Abdullah bin Maktum, atau sebaliknya. Wal murad bil ayat bimma marra mutawassit duna tawil qasira wal badiyah. Yang dimaksud dengan ayat tadi yang telah lalu dan perkara yang telah lalu, yaitu ayat mutawassit yang sedang atau panjang atau pendek, dan badiyah lambat. Qala Ibnu Abi Jamrah berkata, karena Rasulullah SAW yanzuru ma huwa al-ufuq bi ummati wa yaf'alu. Rasul memandang bahwa al-arfaq bi ummati, apa yang lebih lembut terhadap umatnya, dan beliau melakukannya. Maksudnya ayat tadi itu 50 ayat itu. Hadis yang 50 ayat tadi, ayatnya itu yang dimaksud adalah mutawassithah. Ayat yang sedang, bukan tawilah, bukan qasirah, bukan ayat yang terlalu panjang, bukan juga ayat yang terlalu pendek. Wal bati'ah, bukan juga yang dibaca lambat. Itu ayat yang kadar 50 ayat tadi kan, antara beliau sahur sama sholat subuh sekitar 50 ayat. Itu ayat yang sedang. Ibnu Abi Jamrah berkata, karena Rasulullah SAW itu memandang apa yang arfak, apa yang lebih lembut terhadap umatnya, lalu beliau melakukannya. Dan dalam yatasahar latabau basaqal batim. Seandainya beliau, karena sesungguhnya seandainya beliau tidak sahur, maka apa? Latabauhu, maka mereka pasti akan mengikuti Rasulullah SAW tidak sahur juga. Walau tasaharu bi jawfil laili, seandainya dia sahur di tengah malam, la syaqqa aidan ala ba'dihim, maka akan berat juga hal itu sahurnya tengah malam tadi atas sebagian orang, mimma yaghlib alin naum, daripada orang yang ketiduran. Waqad yufdi ila tarki subhi, atau bahkan sungguh telah mengantarkan kepada meninggalkan sholat subuh. Wa au ya'tajil mujahadah bisar, atau perlu untuk mujahadah, berjuang dengan sahar, dengan tidak tidur di malam hari. Jadi Rasul itu lebih memilih yang lembut bagi umatnya. Kalau beliau sahur terlalu awal, tengah malam, itu repot, nanti menyusahkan umatnya. Karena kan bakal diikuti kalau beliau berbuat seperti itu. Kalau beliau, ya, maka beliau memilih sahurnya itu mendekati fajar supaya kuat, ya, dan juga orang bisa mengikuti juga. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, fi dalalatun, padanya terdapat dalil ala annal faraq min as-sahur kana qablatul fajr, adalah selesainya sahur itu, bahwasanya keselesaian daripada sahur ada apa faraq itu selesai tadi sebelum terbit fajar. Bahwa mu'aridun liqauli Udzaifah, maka ini bertentangan dengan perkataan Udzaifah tadi, huwan nahar, itu siang, illa anna syamsa lam tatlu, hanya saja matahari itu belum terbit, katanya Udzaifah. Beliau sahur itu siang. Wa ajaba ghairuh, menjawab yang selainnya Udzaifah, bi annahu la mu'aradah, tidak ada pertentangan, bal yu'mal ala ikhtilafin nahar, bahkan dibawa ditafsirkan atas perbedaan siang. Wala safi riwayat Ibnu Majah ma yusyir bil muwadhabah, dan tidak ada dalam satu riwayat pun daripada dua riwayat tadi apa yang yusyir, yang memberi informasi bahwa Rasul itu
muadhabah, menetapi satu jam saja yang sama, menabi dengan rutin. Ai wa muraduhu biqauli wan nahar rasul fajar. Yani yang dimaksud dengan ucapan Hudzaifah tadi itu siang adalah pokoknya fajar, bukan siang dalam makna sesungguhnya. Kalau Abu Muhammad Al-Jawari fi amali, Abu Muhammad Al-Jawari meriwayatkan dalam amalinya, kitab amalinya dari Anas. Anhu radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasul bersabda min akhlaqin nubuwah ta'jilul iftar. Termasuk akhlak kenabian adalah menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur dan mengakhirkan sahur. Wa wad'ul aidi 'alal aidi fi shalah dan meletakkan tangan di atas tangan dalam salat. Sendakep. Itu termasuk sunnahnya para nabi. Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Anas juga. Wa Anas ma'an secara bersamaan. Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu bersabda, min fiqhir rajuli fi dinihi ta'jilu fitrih wa ta'khiru sahurih. Termasuk kepandaian seseorang dalam agamanya adalah menyegerakannya dia akan berbuka, menyegerakan berbukanya, mengakhirkan sahurnya. Tasa'aru fa innahu ghidha'ul mubarak. Maka sahurlah kalian sebab sahur itu adalah makanan yang penuh berkah. Kemudian Ahmad juga Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Dzar, Annabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul bersabda, la tazal ummati bi khairin ma ajalu iftar wa akhiru sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ibnu Adi juga Ibnu Adi dari Anas, Anasin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bakiru bil iftari wa akhiru sahur. Awalilah buka puasa itu dan akhirkanlah sahur. Tabrani wa Uqbah bin Abdullah bin Darda, dari Imam Tabrani dan Uqbah bin Abdullah dari Abi Darda radhiyallahu anhum. Tasa'alu min akhiril lail. Hadzal ghidhaul mubarak. Bersahurlah kamu di waktu akhir malam. So ini adalah makanan yang penuh berkah sahur itu. Tabrani juga Imam Tabrani dari Ummu Hakim. Annabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, ajilul iftar wa akhirus sahur. Segerakanlah berbuka dan akhirkan sahur. Wa bi fathis sin. Itu. Kata-kata sahur tadi dengan memfathahkan sin itu al-ma'kul fis sahar, yang dimakan di waktu sahur. Wa bi dhammiyah dengan mendomakannya al-aklu, itu adalah proses makannya hina idzin ketika sahur. Sama dengan wudu dan wadu. Wudu itu proses wudunya, wadu itu air yang digunakan untuk wudu. Suhur itu makan sahurnya, sahur itu makanan yang dimakan di sahur. Wal muradu huna, dan inilah yang dimaksud di sini sahur. As-suhur, ini yang dimaksud di sini suhur. Dan al-ajr wal barakah inama huwa fil fi'l, sebab pahala dan keberkahan hanya ada pada perbuatan, maka bukan akhirus sahur tapi akhirus suhur. Ajrul iftar wa akhirus suhur. Akhirkanlah perbuatan Perbuatan sahur itu. Bukan makanannya. Wa min hadzal hadits yu'lam, dari hadis-hadis tadi di atas diketahui anas suhur sunnatun muakkadah, bahwasanya perbuatan makan sahur itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Naam, qala al-Muhamili, al-Qadhi al-Muhamili mengatakan inama yusannu sahur, as-suhur liman yarjunahu wa la yadurruh. Hanya saja diharapkan sahur itu adalah bagi orang yang mengharapkan kemanfaatan sahur tadi dan tidak memberi madarat pada dia. Wa yufiqu qaulul Ulaimi, dan disepakati juga yang telah menyepakati itu pendapat Imam Ulaimi, idza kana Sya'ban wa yanbaghi lahu alla yatasahar. Kalau sudah sampai di bulan Sya'ban maka tidak seyogianya orang itu tidak sahur. Ya nau wa qashiba. Idza kana Sya'ban kok Sya'ban. Idza kana Sya'ban wa yanbaghi alla yatasahar. Kalau dia kenyang maka yang bagi lahu seyogianya bagi orang itu tadi untuk tidak sahur. Ya nau wa qashiba, karena sesungguhnya itu berarti melebihi kekenyangan. Inta walaka an tandur bidzalika, dan bagimu atau boleh bagimu untuk memandang, melihat dalam hal itu biqaulihim, dengan ucapan mereka, inna sa'una su'ura yasul alta bijurati ma'in wa na'wi. Semuanya makan sahur itu bisa diperoleh walaupun dengan seteguk air atau sebangsanya.
Wa ma'lumun anna dzalika la yadurru mutlaqan, dan sudah diketahui bahwasanya seteguk air itu tidak memberi madarat sama sekali. Meskipun orang kenyang pun ya sekedar dia sudah kenyang tadi malam makan atau bagaimana ya. Terus kan dikatakan kalau sudah kenyang tidak usah sahur. Tapi dikatakan juga boleh juga antantur dia lihat ya. Itu tentang anjuran sahur walaupun dengan seteguk air. Sudah nyecep saja satu cecepan air sekedar dapat sunnahnya sahur di akhir malam. Walaupun dia sudah makan umpama tadi jam berapa, jam 2 jam, supaya dapat berkah sahur yang di akhir, supaya dapat sunnah mengakhirkan sahur, sekedar neguk saja sedikit supaya dapat akhir sahur tadi, sahur di akhir malam. Itu sunnah sendiri. Jadi sahur itu sunnah sendiri, mengakhirkan sahur itu sunnah sendiri. Dia sahur jam 2, dapat sunnahnya sahur, dia sudah sahur. Tapi dia geser sampai menjelang jam 3 jam ya, itu dia dapat 2, sahur dan mengakhirkan sahur. Sahur itu sunnah sendiri, mengakhirkan sahur itu sunnah sendiri. Wala'alla ma qalahu mabniyun ala annahu la yasul bidzalik. Maka barangkali apa yang dikatakan oleh Imam Muhammili dan Hulaimi tadi, apa yang beliau dua katakan itu mabni, dibangun di atas bahwasanya la yasul bidzalik, bahwa sahur itu tidak diperoleh dengan seteguk air tadi. Wa dalilu usuli bidzalik, sedangkan dalil diperolehnya sahur dengan seteguk air tadi itu dengan jur'at ma'in au nauya, itu khabar Ibnu Hibban, hadis Ibnu Hibban dalam sahihnya fi sahihi tasaharu walau bi jur'ati ma'in atau bi jar'ati ma'in, sahurlaka walaupun dengan seteguk air. Wa tatibul hadis mamnu, dan melemahkan hadis ini tercegah ala anna Ibnu Munzir dan qala ijma', bahwasanya Ibn Munzir itu menukil ijma' ala Nabi Saud bukan tafsil ya, untuk menganjurkan menukil ijma', yang mana ijma' ini bersepakat ulama kesunahan sahur tanpa tafsil, tanpa terperinci, tanpa perincian. Waqala Adzru'i, Imam Adzru'i mengatakan, waqala Ulaimi, Imam Ulaimi mengatakan idzakan Sya'ban la yatasahar, atau itu mungkin Sya'ban tadi itu ya, kebalik Sya'ban. Kalau dia kenyang maka tidak sahur. Sahih, itu pendapatnya benar. Fima idza katsura akal, yaitu apabila dia banyak makan, bal dzalika haram ala sahih. Bahkan itu haram atas pendapat yang sahih kalau terlalu banyak. Garis bawah lift, kasih garis bawah. Bal afdalu fi suhuri, dan yang afdal daripada sahur adalah at-tamru, itu kurma. Jadi sahurnya sendiri sunnah, mengakhirkan sahur sunnah, sahur dengan kurma sunnah. Dapat 3 sunnah kalau dia sahur diakhirkan dengan kurma, maka dapat 3 sunnah. Sunnah apa? Kurma tok sahur. Tak pakai sebelum. Kemudian apa? Ya, at-tamr ya tadi mana? Wal afdal kama yaqtadi kalamul majmu', sebagaimana menuntut akan dia apa kalamul majmu', kalam Imam Nawawi di kitabnya Al-Majmu', menuntut akan hal itu, bahwasanya al-afdal itu adalah tamr. Wa saraha bi Ibnu Hibban, bahkan Ibnu Hibban saraha, melugaskan min akabir, ini melugaskan pendapat itu dari akabir ashabina, dari pembesar-pembesar sahabat kami, yakni ulama Syafi'iyah, lil khabaris sabiq, karena khabar yang telah terdahulu, nikmat sahuril mu'min at-tamru, sebaik-baik makanan sahur ya, pakai fathah ya, karena itu makanan. Sebaik-baik makanan sahurnya orang mukmin adalah tamr. Kalau tadi takhirus suhur itu berarti mengakhirkan perbuatan, itu pakai dhammah. Kalau ini sahur, ini makanannya. Sebaik-baik makanan sahurnya orang mukmin adalah tamr, kurma. Sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Wastufida min dzalika, diambil faedah dari itu, anu kama yusannul fatur ala tamr, ala yusannul futur sama. Futur itu buka, perbuatannya kalau pakai dhammah. Kalau pakai fathah, fatur itu makanan yang di waktu buka. Wadu airnya wudu, perbuatannya. Sahur makanannya, suhur perbuatan sahurnya. Fathah sama dhammah. Maka diambil dari itu, sebagaimana disunahkan buka atas tamar, yusannus suhur bihi, maka disunahkan makan sahur dengan kurma juga. Wa waktu min nisfil lail, ini waktu sahur itu dimulai dari separuh malam. Jadi jam 1 boleh sahur. Ngelilir luwe. Ya, makan lagi nanti akhir apa? Akhir malam bangun lagi. Oh sunnah mengakhirkan sahur, makan lagi. La minas sudusil akhir,
bukan dari 1/6 yang terakhir. Maksudnya permulaannya itu bukan 1/6 terakhir, sudah dimulai dari tengah malam. 1/6 terakhir itu waktu yang menjelang, itu afdolnya saja, bukan mulainya. Khilafan liman za'amah, berbeda dengan pendapat orang ulama yang menduga bahwa permulaannya itu 1/6. Wa ulima min tilkal hadis, diketahui dari hadis-hadis yang di atas. Aidan juga anna yusannu ta'khirus suhur ma'amkan, dianjurkan mengakhirkan perbuatan sahur ma'amkana sebisa mungkin. Lakin madama mutayakinan baqa alail, akan tapi syaratnya selama dia yakin akan masih tersisa malam. Fa in syakka, kalau dia sudah ragu bisa mani pada waktunya, jadi tersisanya malam, lam yusannu ta'khir, tidak disunahkan untuk mengakhirkan lahu bagi orang yang ragu tadi. Liqauli sallallahu, sebab Rasul bersabda, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, atau dak ma yuribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa-apa yang tidak membuatmu tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Naam, afdalu awqati, memang afdalnya waktunya suhur ayyakuna qubailal fajr, menjelang sesaat sebelum fajar. Biqadri khamsina ayat tadi, sekedar 50 ayat mu'tadilah yang sedang, li hadits sahihain, karena hadis Bukhari Muslim tadi as-sabiq yang telah mendahului tadi, fihi padanya tentang qadru khamsin tadi. Wa ma'asyaki yukrah, akan tapi bersama dengan keraguan makruh lahu bagi orang itu taati muftirin, mengkonsumsi muftir sesuatu yang membatalkan hajman secara tiba-tiba, ini tanpa ada ijtihad. Ini sudah subuh, sudah habis apa belum, tiba-tiba dia makan. Bikhilafi bijtihad, berbeda dengan taati muftir, dengan memakan sesuatu yang membatalkan tapi dengan ijtihad. Wa idza hajama wa lam yabin lahul alam yalzam qada, kalau dia tiba-tiba hajam, menyerang, ini tiba-tiba makan, lam yabin lahul, hal tidak menjadi jelas bagi dia kondisinya, apa sudah malam, apa masih malam atau belum, lam yalzamu qadaun, tidak wajib, tidak mengharuskan baginya qada. Dan asal baqaul lail, sebab asalnya adalah masih tersisa malam. Aslinya adalah masih tersisa malam. Biqilabi bima marabil ghurub, berbeda dengannya, dengan hajam, dengan menyerang langsung tanpa dia melihat sudah maghrib apa belum. Fi mamaro, dalam kasus yang telah lalu, fil ghurub, tentang terbenamnya matahari. Anal asal baqaun nahar sama, lianal asal sama, karena asalnya di sana di permasalahan buka itu adalah tersisanya siang. Kalau di masalah kasus sahur, asalnya adalah tersisanya malam. Sedangkan di kasus buka, asalnya adalah tersisanya siang. Sehingga kalau buka ngawur langsung nyerang, makan, ternyata 1 menit masih kurang 1 menit, maka batal. Tapi kalau sahur, tiba-tiba dia makan dengan berisiat, ternyata salah, masih sah. Karena asalnya baqaul lail, asalnya masih, ya, bukan disengaja ya. Tiba-tiba dia sahur atau dia ijtihad, ini belum subuh, ternyata baru nyata bahwa itu subuh. Kemudian apa? Walam yabin, ya, itu bukan yabin, ya. Lam yabin lahu, belum jelas keadaannya. Jadi dia sahur belum jelas keadaannya, maka tidak wajib qada karena asalnya adalah baqaul lail, tetapnya malam. Tapi kalau sudah jelas, ya, ini yang belum jelas, ya. Saya ulangi, itu yang belum jelas. Begitu juga buka. Kalau dia berbuka belum jelas keadaannya, pakai ini maghrib atau tidak maghrib, maka itu malah batal karena asalnya baqaun nahar, tetap tersisanya siang. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam fi suhuri barakah. Sabda beliau SAW, sebab dalam sahur itu terdapat keberkahan. Yuhtamal, ditafsirkan, dikandung kemungkinan ayyurada biha al-umurul ukhrawiyah. Yang dimaksud keberkahan adalah al-umurul ukhrawiyah, yaitu umurul ukhrawiyah, perkara-perkara ukhrawi, ya. Fa inna iqamatas sunnah tujibul ajra wa ziyadah, sebab menegakkan sunnah itu mengakibatkan pahala dan tambahan pahala. Wa yutamal an tauda ilal umuri dunyawiyah, bisa jadi yutamal dikandung kemungkinan ayat antauda, apa yakni kembali keberkahan itu kepada umur duniawi, ya, perkara duniawi. Kekuatil badan, seperti kuatnya badan ala saum, untuk puasa, karena diakhirkan sahurnya badannya masih kuat ketimbang sahurnya terlalu awal. Wa taisirihi, seperti kemudahan puasa, min ghairi ijhaf, tanpa keterpaksaan atau tanpa susah payah dengan puasa.
Wabibatilah hadis. Jadi keberkahan itu bisa dua makna. Bisa keberkahan akhirat berupa tambahan pahala, atau keberkahan dalam arti keberkahan dunia. Itu lebih kuatnya dia berpuasa karena dia mengakhirkan sahur ketimbang orang yang sahur terlalu awal. Ya. Wabibatilah hadis, sebagian hadis ada mayak tadi, ada sesuatu yang menuntut anamin ilal istihbabi suhur, bahwasanya termasuk dari banyak-banyak ilat alasan kesunahan sahur adalah mukhalafatu ahli kitab, menyalahi ahli kitab. Wa yuqdi ilal umuri ukhrawiyah, dan ini menghantarkan pada perkara ukhrawi, menyalahi ahli kitab yang mana ahli kitab tidak pakai sahur. Wal aqrab anna dzalika aidun la kulli minal umuri ukhrawiyah dunyawiyah. Yang paling dekat pendapatnya tentang keberkahan tadi, anna dzalika bahwasanya itu keberkahan tadi aidun kembali kepada setiap dari perkara ukhrawi dan duniawi ma'an secara bersamaan. Qala Syekhul Islam Ibnu Daqiqil Id, berkata Syekhul Islam Ibnu Daqiqil Id, wa inama sunnah, hanya saja disunnahkan takhirus suhur, mengakhirkan perbuatan sahur, li'annahu aqrab ila usul maksud, karena suhur itu mengakhirkan takhir itu lebih dekat kepada husulul maksud, terhasilkannya tujuan minu daripada suhur, yaitu taqawi wa huwa taqawi, yaitu memperkuat diri untuk puasa. Wasufiyah wali sufiyati, dan bagi para sufiyah, para sufi, wa arbabil batin, dan para orang yang ahli batin, fi hadzal makna, terdapat pada makna keberkahan sahur ini terdapat kalamun, terdapat satu pembicaraan dari para sufi, nadharu fihi, yang mereka memandang padanya, pada kalam itu, ila tibari makna som wa hikmatih, kepada iktibar, penganggapan, perhitungan makna puasa dan hikmah puasa. Wa kasru syahwatayil batni wal farji, yaitu hikmahnya adalah mematahkan dua syahwat, yaitu perut dan di bawahnya perut, yaitu kemaluan. Wa qalu, dan mereka berkata, innamal lam tataghayyar 'adatu fi miqdari aklih, sesungguhnya orang yang tidak berubah kebiasaannya dalam kadar makannya, la yahsul minhul maksud, tidak terhasilkan darinya, dari puasa tadi, tujuan. Tidak terhasilkan daripada mikdar tadi, kadar makannya tadi, al maksud minasom, tujuan daripada puasa min kasri syahwaten, daripada mematahkan dua syahwat, perut dan di bawahnya perut. Aili anna somu seorang musawil fitri, sebab puasanya sama, menjadi sama dengan bukanya. Maksudnya apa? Orang kata para sufi, orang yang lam tataghayyar adatu fi miqdari akli, orang yang di Ramadan tidak berubah kebiasaan makannya, tetap 3 piring, 3 kali, cuma dikotok, bedanya dikotok saja. Itu kata beliau sama hukum, sama secara hakikat dengan orang yang berbuka, cuma bedanya dia dikotok, dirapel gitu aja. Idil gharadu, ancen pawaan. Idil gharadu, sebab ya ake pahala ini. Idil gharadu anal qadra alladhi kana yaqulu muftiran. Ya. Sebab tujuannya anal qadra, kadar yang dia makan ketika muftir, ya. Kadar yang dia makan ketika dia berbuka, ini tidak puasa, soro biakli, soro yakulu soiman, menjadi dia memakannya ketika dia puasa, kadarnya sama. Kadarnya 3 piring sehari, dimakan juga segitu. Puasa segitu, gak puasa segitu kadar makannya. Falam yu'athir fi som, maka tidaklah berpengaruh padanya, pada malam yataghayyar tadi, pada malam tataghayyar tadi, apa as-saumu, tidak berpengaruh pada orang seperti itu puasa. Masih puasa Daud, puasa apapun tidak pengaruh. Kalau cara puasanya seperti itu, syai'an. Jadi yang perlu kita perhatikan bukan hanya sunnah puasanya ya, tapi cara berpuasa itu tadi, supaya memberi efek puasa itu tadi. Kalau puasanya walaupun puasa apa saja, kalau cara puasanya kayak gitu, balas dendam, ya tidak ngefek. Atau puasa Daud sekalipun. Ya. Lazim fisum syai'an binisbah ila kasih syahwatan. Tidak berpengaruh pada apa? Syai'an sedikit pun. Binisbah kalau dihubungkan dengan dihubungkan kepada mematahkan 2 syahwat yang mazkuratan, yang dua syahwat tadi yang sudah disebut. Itu syahwat batan dan faraj, perut dan kemaluan. Fa innahu la yaksiruhuma illa taklil. Sebab tidak bisa yaksiruhuma, mematahkan 2 syahwat itu kecuali taklilu, kecuali menyedikitkan anil qadaril ladzi tada aklah, daripada kadar yang biasa siapa man tadi untuk makan alladzi kadar tadi. Ya. Enggak mungkin bisa berdapat pengaruh kecuali kalau dia menyedikitkan makan dari kadar yang biasanya. Umpama 3 piring, ya paling enggak kita kurangi, umpama ini contoh simpelnya ya 2 piring. Itu ada berpengaruh nanti. Kan kurang.
Ya, tapi nek 2 piringnya padha ambek 3 piring padha. Apa isine dipadakno 3 piring ya masalah lagi itu. Qala wasawabu, yang benar insyaallah taala anal akla, ya, bahwasanya makan al-katsira, makan yang banyak, al-mujibah, yang mengakibatkan lin idami hadzal hikmah, tertiadakannya hikmah seperti ini, bil kuliah secara keseluruhan, la yustahabu, tidak dianjurkan. Jadi tidak dianjurkan makan banyak, yang mana itu menghilangkan hikmah puasa. Ka'adatil mutrifin, seperti kebiasaannya orang yang berlebihan, fita'annuki fil ma'akil, dalam berbagus-bagus bernyaman-nyaman dalam makanan, wa kathatil istidad lah, dan banyaknya persiapan, ya, banyaknya persiapan untuknya, untuk ma'akil, untuk makanan-makanan. Ya. Wa ma la yu'addi ila dzalik, adapun apa-apa yang tidak mengantarkan apa materi kepada itu, kepada apa? Kepada tidak adanya hikmah tadi secara kuliah, fahuwa mustahabun, maka itu mustahab, sunnah ala wajil itlaq, secara mutlak. Jadi kesimpulannya begitu. Makan banyak itu dilihat porsinya. Kalau porsinya itu sampai banyaknya dan banyak, baik itu banyak yang dimakan maupun macam menunya itu sampai menghilangkan hikmah puasanya, berarti itu tidak disunnahkan. Tapi kalau makan banyak dalam kadar yang masih wajar, yang itu bisa memperkuat ibadah, maka itu disunnahkan. Pokok taktalifu maratibu hadzal istihbab, dan sungguh telah berbeda tingkatan kesunnahan ini, biikhtilafi maqasidin nas wa ahwalihim, dengan perbedaan tujuan manusia dan keadaan mereka, waqtilafi miqdari ma yastamilun, dan menurut ikhtilaf perbedaan kadar apa-apa yang mereka yustakmalun, dipekerjakan, atau mereka yastamilun, bekerja, mereka menggunakan. Indah. Ya tentu orang yang bekerja berat, sahur dan bukanya berbeda dengan orang yang ya bekerja yang biasa-biasa atau tidak bekerja, umpama pengacara ya, kurang banyak acara. Ya, tentu berbeda makanya. Kalau yang kerja berat itu malah dianjurkan supaya dia malah dosa kalau dia sampai tidak puasa kan, supaya dia bisa puasa maka dianjurkan untuk memperbanyak itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ intaha. Wa minha, di antara ada puasa adalah ayubadir bil ghusli min janabah qabla fajar, menyegerakan mandi janabah sebelum fajar. Wallahu a'lam. Sunnah. Allahu a'lam. Ya terkabul wa ikmal salam nama ya birutul basyul qulub sallallahu habib Muhammad syafina rasulillah sallallahu alaihi wasallam alibat tajman jami' awliya ulama syuhada wa salihin masyayikhuddin wa darajatul jannah barakati wa surari wal maqulin ya sallallahu hadir nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Insyaallah rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana sarafna ala Allah jarabna wa tub alaina tawb tawzilu kulla awba wa sulana al-awrati aminir rawati wa ghufir liwalidi rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب المصطفى الرسولين الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه إذا تخصصه والحمد لله بالبدء والثناء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى لنا ولا يئس ربنا ولا تغفر لنا استغفرك صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله